Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sugeng Ahliar. Untuk video yang kelima atau pada pertemuan kelima kali ini, saya coba menyampaikan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran termuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat masuk. Dalam Al-Quran termuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Di antaranya yang pertama, tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang kedua, tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Yang ketiga, tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Yang terakhir, yang keempat, ialah tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Isi kandungan Al-Quran dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Yang pertama, dari segi kuantitas, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, dan 77.439 kosakata. Sedangkan dari segi kualitas, isi pokok Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Dan yang terakhir, yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan akhlak. Bila ditinjau dari hukum syara', terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan yang kedua, hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan atau muamalah, seperti perjanjian-perjanjian, hukuman atau pidana, perekonomian, pendidikan, perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam hukum yang berkaitan dengan muamalah meliputi 1. Hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam berkeluarga, yaitu perkawinan dan warisan. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu yang berhubungan dengan jual beli atau perdagangan, gadai-menggadai, perkongsian, dan lain-lain. Maksud utamanya itu agar hak setiap orang dapat terpelihara dengan tertib. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan gugat menggugat, yaitu yang berhubungan dengan keputusan, persaksian, dan sumpah. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan jinayat, yaitu yang berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran pembunuhan dan kriminalitas. Yang kelima, hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama, yaitu hubungan antar kekuasaan Islam dengan non-Islam sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan. Yang terakhir, hukum yang berkaitan dengan batasan pemilik harta benda seperti zakat, infak, dan sedekah. Ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada yang terinci dan ada yang garis besar. Yang terinci umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan, dan warisan. Namun tidak tertutup peluang bagi
akal untuk memahaminya sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan ayat hukum yang bersifat garis besar umumnya berkaitan dengan muamalah seperti perekonomian, ketatanegaraan, undang-undang, dan sebagainya. Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini hanya berupa kaidah-kaidah umum, bahkan seringkali hanya disebutkan nilai-nilainya, agar dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, ada juga yang berkaitan dengan masalah dakwah, nasihat, tamsil, kisah sejarah, dan lain-lain. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Perintah meneladani Rasulullah ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya, maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua, memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta. Dan yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Semuanya bersifat garis besar, seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan sholat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memaparkan cara-cara melaksanakannya. Hadis menurut sifatnya mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak janggal. Ilat hadis yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesohihan suatu hadis. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tapi tidak begitu kuat ingatannya atau hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat ilat dan kejanggalan yang matonnya. Hadis hasan termasuk hadis yang makbul, biasanya dibuat hujjah untuk sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu penting. Yang terakhir, yang ketiga, hadis doif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis doif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadis sahih atau hasan yang tidak dipenuhi. Adapun syarat-syarat suatu hadis dikatakan hadis yang sahih, yaitu pertama, rawinya bersifat adil, yang kedua, sempurna ingatannya, yang ketiga, sanadnya tidak terputus, yang keempat, hadis itu tidak berilat, dan hadis itu tidak janggal. Sekian pemaparan dari saya tentang hukum Islam
sekian penyampaian dari saya perihal sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.